Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 2. Sebelumnya yang kami hormati ada Ibu Profesor Dr. Diah Yulistiarini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi untuk Pebisnis. Kemudian di sini ada beberapa pemateri tentunya dari kami kelompok 2 yang akan mengambil judul permintaan pasar untuk pengambilan keputusan. Di sini ada Bapak Amin. Halo Pak Amin. Halo Mbak Vivi, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Mbak Firstiana Anaru Putri. Halo Selamat Mbak pagi Vivi. Mbak. Pagi. Iya. Baik, kemudian ada Mbak Rohadatul Aisy. Selamat pagi Halo Mbak. Mbak, selamat pagi Mbak dan rekan. Pagi, dan juga saya sendiri Vivi Arsita Wulandari yang akan menyampaikan materi ini. Baik, kami coba share screen terlebih dahulu ya. Baik, latar belakang dari permintaan pasar untuk pengambilan keputusan ini adalah permintaan merupakan bagian penting dari analisis ekonomi dan pasar karena membantu memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Permintaan adalah sejumlah barang yang dapat dibeli ataupun diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, adapun rumusan masalah dalam materi yang akan kita bahas pagi ini adalah yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan konsep permintaan? Nah, di sini nanti teman-teman akan membahas semua tentang apa yang dimaksud dengan konsep permintaan. Yang kedua adalah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan. Dan yang terakhir adalah apa saja pertimbangan permintaan pasar untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini semuanya akan kita bahas, kita kupas bersama teman-teman ada Pak Amin, Mbak Firstiana, dan juga Mbak Rohadatul Aisy. Nah, adapun konsep permintaan adalah hukum permintaan atau biasa disebut dengan the law of demand adalah pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan juga sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendah permintaan akan barang ataupun jasa tersebut. Hukum berlaku dengan catatan ceteris paribus. Nah, kemudian permintaan pasar merujuk pada tingkat permintaan atau keinginan konsumen untuk suatu produk atau jasa pada suatu waktu dan tempat tertentu. Periode waktu tersebut bisa 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu, 1 hari, itu sangat fleksibel. Nah, memahami permintaan pasar adalah langkah kunci dalam setiap pengambilan keputusan bisnis yang tepat, karena permintaan pasar merupakan penjumlahan dari permintaan individu-individu yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk kurva permintaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Amin. Kepada Pak Amin, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan kurva permintaan. Kurva permintaan atau demand curve yaitu kurva yang menghubungkan antara barang dengan jumlah barang yang diminta. Jadi, kurva permintaan menggambarkan tingkat maksimum pembelian pada harga tertentu. Jadi, kurva permintaan sebenarnya merupakan garis pembatas dan menggambarkan harga maksimum yang konsumen bersedia bayarkan untuk barang tertentu. Baik, next. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau quantity atau Q, ya. Sedangkan garis vertikal itu merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau price atau P. Garis permintaan ditarik dari atas ke bawah dikarenakan semakin murah harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin banyak permintaan akan barang atau jasa tersebut. Jadi contohnya adalah misal pada posisi harga 12.000, itu permintaannya cuma 10 unit. Nah, sedangkan kalau misalkan posisinya harga turun menjadi 10.000, maka permintaan juga akan naik sebesar 30 unit. Begitu juga seterusnya. Baik, next. Nah, di sini ada hubungan antara fungsi permintaan dan kurva permintaan. Jadi ada pergeseran kurva dari D3, D2 atau D1. Baik, saya ambil contoh adalah dari saya posisi D3 ya.
Di sini contoh kurva permintaan akan mobil. Pada posisi harga 8,1 juta di kurva D3 itu barang yang diminta adalah sebesar 6 juta unit. Geser ke D2 dengan harga yang sama, dengan harga yang 8,1 juta, kurva permintaannya barang yang diminta adalah naik menjadi 8 unit. Begitu juga seterusnya geser ke D1 dengan harga yang sama, barangnya itu meningkat menjadi 11 unit. Ini dikarenakan apa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan di luar dari harga. Jadi walaupun dengan harga yang sama, tapi permintaan meningkat. Nah, salah satu faktornya adalah meningkatnya pendapatan dari konsumen tersebut. Seperti itu. Jadi ada pergeseran antara kurva D3 ke D2 dan juga ke D1. Baik, lanjutkan Mbak Vivi. Next. Nah, di sini hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial. Jadi perusahaan harus mempunyai informasi yang baik dan layak tentang fungsi permintaan akan produknya. Tujuannya apa? Agar dapat membuat keputusan operasional secara efektif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Misalnya, sebuah perusahaan harus mengetahui pengaruh perubahan harga-harga terhadap produknya agar dapat menentukan atau mengubah kebijaksanaan harganya. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Vivi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Amin. Sudah sangat jelas sekali ya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Firstiana. Kepada Mbak Firstiana, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu variabel-variabel yang dapat mempengaruhi seberapa banyak konsumen itu ingin membeli suatu barang atau jasa pada harga tertentu. Berikut di bawah ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang atau jasa. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan. Buku permintaan menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Selanjutnya ada pendapatan konsumen. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Selanjutnya, yang ketiga, ada selera dan preferensi konsumen terhadap barang atau barang jasa tertentu juga mempengaruhi permintaan. Perubahan tren dan selera ini konsumen dapat mengubah permintaan pasar. Yang keempat ada harga barang substitusi. Yang kelima ada faktor demografis. Yang keenam ada perubahan teknologi. Ketujuh ada perubahan kebijakan pemerintah. Kedelapan ada peristiwa eksternal. Dan terakhir perubahan selera global. Next. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga, price elasticity of demand, sedangkan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain disebut elastisitas silang, cross elastis, dan bila dikaitkan dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan, income elastis. Next. Selanjutnya yang pertama ada elastisitas harga. Elastisitas harga itu mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya berubah sebesar 1%. Jenis-jenis elastisitas harga itu ada inelastis, elastis, ada elastis unitary, keempat ada inelastis sempurna, dan yang terakhir ada elastis tak terhingga. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga yang pertama ada tingkat substitusi. Semakin sulit mencari suatu barang, permintaan itu semakin inelastis. Contohnya beras. Beras bagi masyarakat Indonesia itu sulit dicari substitusinya, karena itu permintaan beras bersifat inelastis. Yang kedua ada jumlah pengguna atau pemakai. Semakin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang itu semakin inelastis. Hampir semua bangsa di Indonesia itu mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Hal ini memperkuat penjelasan mengapa permintaan beras di Indonesia itu termasuk inelastis.
Yang ketiga ada proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Jika proporsi tersebut besar, maka permintaan itu cenderung elastis. Contohnya televisi, kenaikan harga sebesar 10% dalam jumlah nominal uang semisal 1 juta dan cukup menyebabkan sejumlah konsumen menunda pembeliannya. Lalu yang terakhir ada jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Namun hal ini bergantung pada apakah barangnya durable atau non-durable. Semakin durable barang tersebut, semakin tidak elastis permintaannya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Vivi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Fristiana. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Rohadatul Aisy. Pada Mbak Aisy, disilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Vivi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu elastisitas silang. Yang pertama, elastisitas silang atau EC merupakan pengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Nah, di sini terdapat rumus elastisitas itu sendiri, yaitu perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan perubahan harga barang Y. Di sini nilai EC mencerminkan hubungan antara X dan Y. Bila EC lebih besar daripada 0 dan X merupakan substitusi Y, kenaikan harga Y menyebabkan harga relatif X lebih murah sehingga permintaan terhadap X meningkat. Contohnya harga daging ayam terhadap harga daging sapi. Nilai EC lebih kecil dari 0 menunjukkan hubungan X dan Y adalah komplementer. X hanya bisa digunakan bersama-sama Y. Penambahan atau pengurangan terhadap X menyebabkan penambahan atau pengurangan terhadap Y. Next. Yang selanjutnya adalah elastisitas pendapatan adalah mengukur seberapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah apabila pendapatan berubah sebesar 1%. Di sini dengan rumus perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan pendapatan. Nah, di sini umumnya nilai EI itu positif karena kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan. Maka semakin besar nilai EI, elastisitas pendapatannya akan semakin besar pula. Dan untuk barang EI kurang lebih dari 0 merupakan barang normal, contohnya sebagai berbagai barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti teh, kopi, dan pakaian. Next. Nah, di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terkait permintaan pasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah ada analisis pasar. Analisis pasar adalah melakukan analisis pasar yang komprehensif untuk memahami tingkat permintaan produk atau layanan itu sendiri. Dan yang kedua ada segmentasi pasar dengan mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dan memahami preferensi, kebutuhan, dan juga perilaku masing-masing dari segmen pasar tersebut. Dan yang ketiga adalah penelitian pelanggan. Dengan melakukan penelitian pelanggan untuk memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Dan yang keempat adalah pesanan historis. Dengan meninjau data pesanan historis untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana permintaan itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Dan yang kelima ada kompetisi. Dengan mempertimbangkan bagaimana produk atau layanan bersaing dengan produk atau layanan serupa yang ditawarkan oleh pesaing. Dan untuk yang keenam ada harga, di mana harga adalah faktor penting dalam permintaan pasar. Mempertimbangkan strategi penetapan harga yang sesuai dengan permintaan dan dengan kemampuan pelanggan itu sendiri. Dan untuk yang ketujuh ada promosi, di mana strategi promosi yang efektif dapat mempengaruhi nilai permintaan pasar dan mempertimbangkan bagaimana akan mempromosikan produk
produk atau layanan untuk mencapai target customer. Dan yang kedelapan ada penyediaan. Di sini memiliki kapasitas produksi atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang diantisipasi. Overproduksi atau kekurangan pasokan dapat berdampak negatif pada bisnis yang sedang dijalankan. Untuk yang ke-9 ada perubahan tren. Di sini memperhatikan tren pasar yang berkembang seperti perubahan dalam preferensi konsumen atau perkembangan teknologi baru juga dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Dan yang terakhir ada evaluasi berkala. Memantau permintaan pasar secara berkala, permintaan pasar tidak statis dan dapat berubah seiring waktu. Kebijakan dan strategi bisnis harus selalu disesuaikan dengan perubahan dalam permintaan pasar. Terima kasih Mbak Vivi. Baik, terima kasih Mbak Aisy. Nah, dari semua materi yang sudah disampaikan, kita tarik kesimpulan nih bersama-sama. Nah, dalam pengambilan keputusan manajerial, perusahaan ini harus mengetahui sampai sejauh mana sih permintaan peka terhadap perubahan dalam faktor-faktor yang mendasari fungsi dari permintaan. Nah, permintaan merupakan topik yang kompleks tetapi harus tetap dipahami secara seksama jika para manajer ingin mencapai sasaran-sasaran mereka secara efektif. Nah, kita akan menemukan bahwa elastisitas yang berbeda mencirikan pengaruh perubahan dalam harga, pendapatan, periklanan, dan juga setiap faktor yang lainnya terhadap permintaan akan produk-produk perusahaan. Nah, sekian dari kami, kelompok 2. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan di sini kami tampilkan semua nama-nama dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman semua.